معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar.
الذي جعل شهر شعبان بشهر الصلاة على النبي المختار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وهما أصدق القائلين. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena hanya dengan takwa Allah sajalah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hanya dengan takwa Allah sajalah segala permasalahan yang ada dalam hidup kita, Allah akan memberikan solusinya. Semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada pada Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahwa bulan Ramadan sudah semakin sangat-sangat dekat sekali dengan kita semuanya. Di dalam masyarakat kita banyak sekali tradisi-tradisi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di antara tradisi-tradisi tersebut adalah tradisi megengan. Di dalam tradisi megengan, jika kita teliti secara seksama, maka tidak ada satupun di dalamnya sesuatu hal yang melanggar dari agama. Oleh karena itu, apabila kita mampu untuk menjalankan tradisi megengan ini, maka mari kita laksanakan. Karena apa? Karena Imam Ibnu Aqil, beliau pernah berfatwa yang dikutip di dalam kitab Al-Furu'nya Imam Al-Qarafi, yaitu di dalam juz 3 halaman 316. La yambaghi al-khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak baik keluar dari tradisi-tradisi masyarakat kecuali tradisi tersebut adalah tradisi yang haram. Oleh karena itu hadirin, marilah kita sejenak dengan singkat membahas tentang isi daripada megengan itu sendiri. Adapun di dalam megengan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah tradisi nyekar. Nyekar berarti berziarah ke makam keluarga, kerabat, ataupun ke makam para guru-gurunya dan lain sebagainya. Di situ di atasnya ditaburi bunga di atas makam, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah, dan diakhiri dengan doa untuk orang yang diziarahinya.
Hal-hal yang demikian ini hadirin, ternyata tidak ada satupun yang melanggar dari aturan-aturan agama. Bahkan hal-hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh adalah menabur bunga, karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau menaruh pelepah kurma yang basah di atas kuburan. Kemudian beliau menyatakan la'allahu yukhaffifa anhu ma lam yaibasa. Semoga dia diberikan keringanan dengan sebab pelepah kurma ini selama pelepah kurma ini belum basah. Dan kemudian beliau juga menganjurkan kepada orang yang masuk ke dalam kuburan, man dakhalal maqabir faqara surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi hurufihi hasanatun. Barang siapa yang masuk ke dalam kuburan kemudian membacakan surat Yasin, maka Allah akan meringankan orang-orang yang telah dikubur di dalamnya, dan baginya, yakni bagi orang yang membaca Yasin, baginya mendapatkan pahala dari setiap huruf-huruf yang dibacakannya. Bahkan para a'immatil madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, beliau semuanya menyatakan bahwasanya ziarah kubur itu adalah sunnah, dan juga mereka semuanya menyatakan bahwa membaca Al-Quranul Karim di dalam kuburan adalah diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk membacanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua adalah sedekah makanan. Ketika megengan, banyak orang yang membagikan makanan kepada tetangga kanan kiri. Ada yang langsung dibagikan kepada tetangga kanan kiri. Ada juga yang diundangkan, kemudian dibacakan tahlil, dan kemudian diberikanlah makanan-makanan tersebut. Hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sesuai dengan syariat Islam, dan inilah yang disebut dengan ihda'u thawabis shadaqah lil amwat, memberikan hadiah pahala sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah, telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, "Inna abi mata," sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia wahai Rasulullah, wa taraka malan, dan beliau meninggalkan harta benda, walam yusi, dan beliau tidak berwasiat apapun kepadaku. Fahal yukaffiru anhu in atasaddaqu anhu, apakah bisa menggugurkan, apakah bisa menghilangkan dosa-dosanya jika aku bersedekah atas namanya? Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang tentang demikian ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nyekar maupun membagi-bagikan makanan, ini adalah merupakan tidak ada satupun di dalamnya yang melanggar syariat Islam. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaul sebuah keterangan, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum, bersedekahlah kalian atas diri kalian dan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, walau bisyurbati ma'in, dan meskipun itu dengan seteguk air. Fa illam taqdiru ala dzalika, dan jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian ini, maka fabi ayatim min kitabillah, maka bacakanlah dia ayat-ayat dari Al-Quranul Karim.
Fa in lam ta'lamu syai'an minal Qur'ani, dan jika engkau tidak mengetahui apapun dari Al-Qur'an, membaca pun juga tak bisa, fad'u lahu bil maghfirah war rahmah fa innallaha wa'adakum bil ijabah, maka doakanlah mereka dengan ampunan, mintakanlah untuk mereka ampunan dan rahmat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian semuanya akan keijabahan doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu apabila kita mau mengikuti tradisi megengan, maka laksanakanlah, karena tidak ada satupun di dalamnya hal-hal yang melanggar syariat Islam. Demikianlah khutbah Jum'ah pada kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi kita, penyemangat kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. فإن خير الكلام كلام الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam wa ja'alana khairal umam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa huma asdaqul qailin. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.